Tiga. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu. Selamat siang. Iya, ketemu lagi ya dengan saya di mata kuliah Teknologi Kepenyiaran ini. Nah, iya sebelumnya Ibu ucapin minal aidin wal faizin dulu ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Gimana nih kabarnya? Iya, minal aidin wal faizin juga, Ibu. Waduh, Yunus semangat sekali ya. Ini gimana kabar kalian semua? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, harus tetap semangat ya, walaupun kan kita kelasnya lagi di siang hari nih, lagi panas-panas gini, waktunya istirahat malah kelas, nggak apa-apa kan ya, harus tetap semangat, oke? Untuk Oke, Bu. presensinya udah Ibu siapkan ya, diisi kejar, Ibu buka mulai dari jam setengah 3 sampai jam 3. Jangan lupa untuk presensi ya semuanya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, gimana nih kemarin lebarannya? Masih dapat THR nggak? Masih kalau Nggak Ibu dapat, ngasih. Bu. Sudah nggak dapat THR, Bu. Masih Oh, dapat gitu. dong, Bu. Tapi malah lebih banyak, soalnya kan lebih gede, udah gede. Wah, ternyata ada yang nggak dapet, ada juga yang masih dapet ya, gara-gara udah gede malah lebih banyak. Itu tuh kenapa sih? Kalian tahu nggak yang membedakan antara yang dapet THR sama yang nggak dapet THR kayak gitu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Mungkin Kenapa? karena mindset atau pola pikir keluarga yang berbeda-beda, Bu. Oke. Gimana? Setuju nggak sama jawabannya Mbak Tri? Setuju, Bu. Soalnya kan memang setiap keluarga punya cara dan kebiasaan yang berbeda-beda, Bu. Iya, betul sekali. Karena memang setiap keluarga itu pastinya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Tri sama Mas Yunus, itu mempunyai cara, pola pikir, kebiasaan, dan bahkan aturan-aturan yang berbeda. Jadi, nggak bisa nih kita sama ratakan antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Nah, ini kalian pasti pada bingung kan, ini kenapa sih Bu Deva malah bicarain tentang THR, ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini sebelumnya Ibu akan membuka slide presentasi dulu ya. Izin share screen dulu ya. Siap, Bu. Sudah terlihat belum, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, jadi alasan Ibu membicarakan perbedaan tentang THR dalam keluarga itu karena sesuai nih dengan kegiatan dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian hari ini akan melakukan diskusi tentang perbedaan gaya tayangan program berita di setiap stasiun televisi. Nah, Ibu, kenapa sih mengaitkannya dengan THR, Lebaran? Karena kan masih baru aja kalian alami 2 minggu lalu kan ya, itu feels lebarannya itu pasti masih ada, pasti masih terasa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, kalian harus mahasiswa mampu mengkaji tayangan program kepenyiaran berita. Lalu yang kedua, mahasiswa memahami cara penyampaian suatu topik tayangan program kepenyiaran berita. Nah, sekarang kita langsung lupakan masalah THR dulu ya, langsung menuju topik yang sebenarnya. Are you ready, guys? Ready, Bu. Oke, sip. Jadi minggu kemarin kita telah mempelajari tentang jenis-jenis program kepenyiaran televisi, ya kan? Nah, salah satunya itu ada jenis program berita. Betul nggak? Iya, Bu, betul. Oke, ini untuk sedikit review dulu ya. Ada yang masih ingat nggak jenis program berita itu ada apa aja? Akila masih ingat? Ingat dong, Bu, ada hard news sama soft news. Iya, betul sekali. Jadi ada hard news sama ada soft news. Nah, untuk hari ini Ibu punya permasalahan nih. Nah, teman-teman harus memecahkannya atau mengkajinya. Teman-teman masih ingat nggak sama UU Omnibus Law ini, Ciptaker
Cipta Kerja ini. Masih ingat? Masih ingat? Masih Bu, masih Bu. Lupa, Bu. Kemarin Ini Amnesia. Masa Yunus lupa sih, kan dulu ini kan ramai sekali ya diberitakan di program berita manapun, karena sampai mahasiswa melakukan aksi demo. Nah, di sini Ibu punya permasalahan yang harus kalian simpulkan. Jadi waktu itu Ibu pernah melihat antara stasiun televisi SCTV dengan MNC TV dalam memberitakan atau menyikapi tentang UU Omnibus Law Ciptaker ini berbeda. Nah, Ibu ingin kalian hari ini setiap kelompok melakukan diskusi tentang bagaimana perbedaan antara SCTV dan MNC TV dalam memberitakan atau menyikapi tentang UU Omnibus Law Ciptaker itu. Nah, kalian akan saya bagi ya menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berisi 2 orang. Yang pertama, kelompok pertama, diingat-ingat ya, kelompok pertama itu anggotanya ada Yunus sama Binti. Lalu untuk kelompok yang kedua, anggotanya ada Akila sama Tri. Lalu kelompok ketiga, anggotanya ada Sabi sama Tika. Nah, untuk di WhatsApp, Ibu juga sudah membagikan video rujukan nih yang bisa kalian tonton sebagai rujukan. Di situ Ibu sudah bagikan link-link video tentang pemberitaan UU Omnibus Law Ciptaker di masing-masing stasiun televisi. Nah, itu juga Ibu sudah kelompokkan antara link video berita untuk MNC TV sendiri, lalu untuk link video berita SCTV juga sendiri. Silakan kalian tonton dan buat kesimpulannya ya. Nah, bentar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Itu kayaknya Mbak Tika malah sibuk sendiri ya. Ayo Mbak Tika, itu kok malah sibuk sendiri? Paham nggak sama yang saya beritakan tadi, saya bicarakan tadi? Oh iya Bu, maaf. Nggak paham kok. Ya Bu, maaf Bu, maaf. Beneran ya Mbak Tika sudah paham ya? Iya Bu. Oke, yang lain gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah Bu. Oke, Bisa, saya Bu, lanjutkan insya ya. Allah. Sedikit lagi untuk teknisnya. Untuk cara mengerjakannya, karena kan kita sekarang cuma bisa diskusi secara online ya, nggak bisa offline. Oleh karena itu, nanti ini room-nya akan saya bagi menjadi breakout room. Ada room 1 untuk kelompok 1, lalu room 2 untuk kelompok 2, dan room 3 untuk kelompok 3. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi di situ. Lalu Ibu juga sudah menyediakan link Google Docs yang berisikan tentang lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Jadi kalian bisa langsung mengerjakannya di situ bersama-sama sambil dengar suara teman kalian atau muka teman kalian juga ya. Anggap aja lah lagi diskusi secara offline nih, walaupun sedikit memaksakan ya caranya. Teman-teman bisa kan? Bisa, Bu. Ya. Bisa kok, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sip semuanya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi dan mengerjakannya di lembar kerja ya. Nggak usah panjang-panjang, cukup langsung bicarakan ke inti-intinya aja. Nanti kalau sudah bisa kalian presentasikan. Nah, ini Ibu nanti bakalan diwariwi ke room 1, room 2, ke room 3 untuk membimbing kalian. Semangat ya semuanya. Silakan masuk ke room masing-masing. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Oke. Di room 3 ini, kelompok 3, gimana, lancar? Lancar Bu, alhamdulillah. Oke, semangat ya. Ya Bu, makasih. Siap Bu. Masih semangat Bu. Ini di room 1, apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ada, Bu. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Jadi di SCTV itu mereka kurang Bu dalam menyampaikan beritanya. Jadi tidak apa Bu itu dimasukkan. Oh, tentu saja nggak apa-apa dong. It's okay. Sip, bagus. Kamu sudah bisa menemukannya. Biar nanti bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, Yunus? Oke. Oke, terima kasih. Untuk room 2, gimana, lancar diskusinya? Apa ada kendala? Lancar Bu, lancar. Oh, lancar ya. Oke, mantep. Waktunya kurang 10 menit lagi ya, teman-teman. Baik, Bu. Nah, gimana teman-teman diskusi online-nya? Lancar nggak? Bisa nyambung nggak nih diskusinya? Bisa, Bu. Lancar. Bisa, Bu. Kendala Bu.
Kendala Oh, jaringan. kalian ini benar-benar generasi milenial ya, udah bisa diskusi secara online gini walaupun tadi ada kendala jaringan ya, nggak apa-apa, oke? Sekarang silakan ya perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Baik, saya Binti, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, menurut kelompok kami, perbedaan antara SCTV dan MNC TV dalam memberitakan atau menyikapi tentang UU Omnibus Law Ciptaker itu yang pertama, SCTV dulu. SCTV selalu menayangkan sesuai dengan keadaan lapangan, di mana reporter Liputan 6 langsung terjun ke lapangan dan ditayangkan pada acara Liputan 6. Untuk MNC TV sendiri, selalu menayangkan berita mengenai UU Cipta Kerja ini. Mulai dari sejak disahkannya, terjadinya unjuk rasa, hingga saat ini mereka juga masih menayangkan perkembangan atau kelanjutan dari UU Cipta Kerja ini. Menurut kelompok kami, kedua stasiun televisi tersebut dalam memberitakan UU Omnibus Law Ciptaker dengan cara yang sama. Tidak ada perbedaan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu terlebih dahulu kepada kelompok 1. Nah, ini Ibu ingin bertanya nih. Kan pada link-link video yang sudah Ibu berikan, itu terdapat satu hal nih yang bisa menjelaskan adanya perbedaan dari cara pemberitaan atau menyikapi tentang UU Omnibus Law Ciptaker ini. Silakan kelompok 2, apakah ada? Dan silakan beri tanggapan juga ya kepada kelompok 1 tadi mengenai hasil diskusi mereka. Silakan. Baik, Bu. Saya Akila, perwakilan kelompok 2. Pertama-tama saya ingin menjawab pertanyaan Ibu. Iya, Bu, memang ada dan sekalian memberikan tanggapan ke kelompok 1 bahwa menurut hasil diskusi kelompok kami, kedua stasiun televisi tersebut memiliki perbedaan, di mana ada satu video di situ yang SCTV mengandung pembicaraan dan mengundang pembicara dan justru terkesan berat sebelah. Apa yang dibincangkan dalam pembicaraan tersebut terlihat membela salah satu pihak, sedangkan di MNC TV tidak ada tayangan berita yang mereka berat sebelah. Dalam menyampaikan berita tentang UU Omnibus Law Ciptaker ini, mereka sudah adil dan sangat selektif. Akan tetapi, kedua stasiun televisi tersebut dalam memberikan atau menyikapi tentang permasalahan UU Omnibus Law Ciptaker ini sudah baik. Itu tadi penjelasan dari saya, kelompok 2. Terima kasih. Wah, terima kasih ya. Ternyata ada perbedaan nih yang ditemukan oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apa dapat menerima perbedaan itu? Saya, Bu, mau memberi tanggapan. Silakan, Mas Yunus. Sebelumnya bisa tunjukkan video pada link ke berapa yang kelompok 2 itu tadi maksud? Iya, video tersebut ada pada link nomor 3 ya. Baik, mungkin kami tadi yang tidak teliti ya dalam melihat videonya tadi. Terima kasih untuk kelompok 2 atas masukannya. It's okay ya, nggak apa-apa walaupun nggak nemuin. Kan inilah gunanya diskusi. Jadi hal-hal yang terlewatkan, kalian itu akan jadi tahu. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2 tadi yang sudah mempresentasikan. Good job. Ini sebelumnya Ibu lupa stop sharing ya. Ibu stop share dulu. Oke. Nah, dari kelompok 3 sendiri, apa ada tanggapan untuk kelompok 1 dan 2? Silakan. Oke, Bu, saya Tika dari kelompok 3. Kalau menurut hasil diskusi kami, kurang lebih sama seperti kelompok 2, kami juga menemukan hal yang bersifat berat sebelah itu tadi di SCTV dan sifat adil yang diberikan oleh MNC TV. Untuk lebih rincinya, pertama SCTV ini dalam menyikapi pemberitaan mengenai UU Cipta Kerja ini melalui program Liputan 6, tentunya mereka ini selalu terjun ke lapangan untuk mendapatkan berita yang up to date, di mana dari segala sisi atau sudut pandang daripada unjuk rasa maupun anggota DPR yang dinyatakan pada Liputan 6 agar tetap diperbarui berita yang sedang berkembang. Nah, di situ tadi letak ada sifat berat sebelahnya. Hingga
Untuk waktu yang lama, perkembangan dari UU Ciptaker ini masih diliput oleh liputan 6 ini. Sedangkan untuk MNC TV dalam menayangkannya ini menurut kami lintas iNews tidak bersifat berat sebelah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sapi. Oke, terima kasih Mbak Tita. Selanjutnya, para reporter lintas iNews turun ke jalan mendatangi lokasi jadinya untuk data. Bentar, sebelumnya suara saya terdengar? Iya, terdengar kok. Silakan lanjut. Oke, saya lanjut ya. Untuk meliputi secara langsung, memberitakan informasi terkini pada penontonnya. Mereka tidak hanya memberikan liputan tentang unjuk rasa saja yang ada di Jakarta, melainkan dari berbagai kota, mereka mereport dan menyebar di beberapa kota lain dan meliput secara langsung di lokasi jadinya unjuk rasa. Lintas iNews tidak hanya memberikan liputan seputar unjuk rasa saja. Mereka juga melakukan wawancara kepada masyarakat, seorang ahli, pejabat, dan yang lain-lain. Lintas iNews juga merupakan, menurut saya, sudah sangat informatif dan aktual dalam menyuguhkan berita tentang UU Cipta Kerja. Terima kasih. Iya, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ini sudah sangat lengkap ya dalam mengkajinya. Sudah bagus sekali kelompok 3 dalam mengkaji dan mengevaluasi tayangan program berita di masing-masing stasiun televisi. Nah, dari kelompok 1 sama 2 nih, ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, gimana Yunus? Menurut saya tidak ada, Bu. Mereka sudah menyampaikan dengan sangat lengkap sekali. Oke, sip. Ini kita beri tepuk tangan lagi bagi kita semua yang sudah bekerja keras dalam diskusi hari ini. Nah, apa yang kalian sampaikan itu sudah sangat bagus. Jadi kesimpulannya, memang setiap stasiun televisi itu memiliki cara dalam menyampaikan program beritanya. Pasti berbeda-beda ya setiap stasiun televisi ini. Nah, apa kalian yang temukan tadi itu juga sama seperti yang saya temukan, yaitu adanya sifat berat sebelah dari pemberitaannya. Oleh karena itu, setelah kita semua tahu kan nih, bahwa setiap stasiun televisi ini mempunyai cara yang berbeda-beda. Jadi kita harus selektif nih dalam melihat berita. Nggak boleh langsung kita lihat berita, langsung kita terima mentah-mentah, 100% seperti itu. Oke, paham kan teman-teman semuanya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Kalau begitu, untuk evaluasi kita hari ini, kalian sudah sangat bagus dalam melakukan diskusi. Walaupun secara online kalian sudah memberikan yang terbaik, kalian juga dapat memecahkan permasalahan yang Ibu berikan. Diskusi juga berjalan dengan lancar walaupun secara online ya. Nah, untuk minggu depan, kalian nggak ada tugas ya. Saya bebas-bebaskan dari tugas. Cukup submit hasil diskusi kalian di lembar kerja. Yang di lembar kerja tadi itu ke si Pejar. Nah, untuk diskusi hari ini, saya akhiri sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya semuanya. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang teratur, minumnya juga jangan lupa. Lalu tidur yang cukup. Jangan lupa minum vitaminnya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Teman-teman. Semangat ya.